Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu. Saya owner dari peternakan Sumber Rahmat Rezeki Farm. Awal mula saya berternak itu, saya mulai sejak tahun 2018 sebenarnya. Sebelumnya, saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan perbankan di wilayah DKI Jakarta. Saya bekerja selama 10 tahun sebelumnya. Ketika saya melihat peluang ini, saya memberanikan diri untuk full terjun di dunia peternakan yang saya bangun hingga saat ini. Pada awalnya saya melihat sebuah potensi yang sangat besar di dunia peternakan ini. Potensi ini bisa saya lihat dari minimnya pelaku bisnis di sektor peternakan ini. Terlebih lagi yang kita ketahui ya, 80% petani di Indonesia merupakan petani-petani kolonial. Yang artinya kita hanya memiliki 20% petani-petani muda di sektor pertanian ini. Dari 20% tersebut, kita bisa ukur seberapa banyak pemuda-pemuda yang terjun langsung di dunia peternakan ini. Mungkin hanya sekian persennya saja gitu. Jadi potensi dan peluang ini yang saya manfaatkan, yang saya lirik untuk benar-benar terjun di usaha peternakan ini. Seperti itu. Kita lihat lagi ya, kebutuhan untuk daging domba, khususnya di wilayah saya, Jabodetabek, itu per hari saja bisa mencapai 1000 ekor. Sedangkan kita sangat minim peternak-peternak yang terjun langsung untuk mengambil pangsa pasar tersebut. Itulah kenapa saya mulai memberanikan diri untuk terjun di dunia peternakan ini. Satu hal yang perlu diketahui bahwa terlalu banyak peternak-peternak yang digeluti oleh kaum-kaum kolonial atau kaum-kaum tua ya pada khususnya. Di situ kita melihat bahwa potensi yang besar ini sangat disayangkan kalau kita sebagai petani muda tidak terjun langsung di dalam sektor peternakan ini. Alhamdulillah, setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, pada akhirnya saya memiliki kurang lebih 1.500 ekor domba dan 14 ekor sapi. Tentunya hal ini saya harapkan dapat memacu, dapat menjadi inspirasi buat rekan-rekan di luar sana bahwa sektor peternakan ini sangat-sangat menjanjikan. Dari yang awalnya saya hanya 50 ekor, sehingga saya memiliki kurang lebih 1.500 ekor ini adalah potensi yang sangat besar, yang sangat sayang kalau misalkan rekan-rekan lewati seperti itu. Tenaga kerja kita saat ini mencapai kurang lebih 12 orang dengan pembagian kerja masing-masing. Sebelumnya dulu kita hanya memiliki 2 orang karyawan. Saat ini berkembang menjadi 12 orang karyawan dan rata-rata dari seluruh karyawan saya adalah anak-anak muda yang ada di sekitar desa saya. Jadi saya mengembangkan potensi yang ada di desa saya. Di desa ini saya kembangkan anak-anak mudanya untuk semangat bekerja, semangat beternak. Kita memiliki beberapa lini divisi sektor peternakan ini. Salah satunya adalah fattening atau penggemukan. Kita punya breeding dan juga kita punya trading. Dari ketiga sektor ini, kita memiliki jenis pakan yang berbeda-beda. Contohnya, kita memiliki di belakang kita ini ya, ini adalah sektor untuk fattening, penggemukan. Untuk penggemukan, kita full menggunakan bahan pakan kering, seperti konsentrat yang kita produksi sendiri saat ini. Untuk divisi breedingnya, kita menggunakan 70% dari bahan hijauan, seperti rumput odot, rumput pacong yang kita kelola dengan warga di sekitar. Kita juga memanfaatkan limbah-limbah pertanian seperti tebon jagung. Tebon jagung yang kita kelola dari warga-warga di sekitar, kita memberikan bibitnya dan mereka yang menanam hasilnya, tapi limbahnya itu dimanfaatkan kembali oleh kita. Kita saat ini mengembangbiakan beberapa jenis ras domba. Salah satunya kita di sini memiliki domba Dorper, kita memiliki domba Texel, kita juga memiliki domba Garut,
Dan untuk penggemukan ini, kita menggunakan domba apa saja yang kita miliki dari beberapa mitra-mitra yang kita punya di luar Jabodetabek, bahkan di sekitar wilayah kandang kita. Kita ketahui bersama bahwa pasar untuk daging domba ini sangatlah besar. Selain kita menjalankan bisnisnya, kita juga menjalankan sunnahnya sebenarnya. Di sini kita memiliki pangsa pasar di akikah. Kita membantu rekan-rekan yang ingin melaksanakan menjalankan akikah. Kita juga di sini fokus ke hari raya kurban. Kita membantu mereka menyediakan hewan-hewan yang berkualitas, yang sehat tentunya. Selain itu, kita juga dapat melihat pasar yang ada di sekitar sini. Bahwasanya Jabodetabek merupakan pasar yang sangat potensial untuk kebutuhan sate, warung sate dan restoran. Itulah pangsa pasar kita sesungguhnya gitu. Yang setiap harinya itu kita kirim untuk kebutuhan restoran dan warung sate di sekitar Jabodetabek. Kebutuhan domba potong di Jabodetabek lebih banyak mereka menggunakan domba-domba muda yang kita gemukan. Range usia yang kita keluarkan untuk mereka potong adalah kita menggunakan usia di angka 8 sampai 1 tahun. Domba-domba tersebut sangat diminati untuk pasar potong di wilayah Jabodetabek ini. Tentunya kita juga memanfaatkan ya, bukan hanya dari dombanya saja, tapi kita melihat peluang dari produk-produk turunannya. Misalkan kita dapat bicara di terkait kohenya ya, kotoran hewannya. Kotoran hewan yang kita miliki per bulan kuantitinya kurang lebih mencapai 1000 karung. Dan ini dimanfaatkan oleh warga-warga di sekitar peternakan kita untuk menunjang pertanian yang ada di desa ini khususnya. Kita saling berkesinambungan, kita saling bersinergi untuk menghidupkan dari sisi peternakan ini, bisa menghidupkan sektor pertanian yang ada di wilayah saya. Karena apa? Karena hasil yang nanti mereka dapatkan juga akan kita rasakan seperti itu. Karena kita juga membutuhkan banyak limbah-limbah pertanian untuk dikonsumsi oleh domba-domba yang ada di peternakan saya. Mengingat kebutuhan saya untuk mensuplai restoran, warung akikah, warung jagal, semua, tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya memanfaatkan mitra-mitra yang ada di sekitar peternakan saya. Bahkan beberapa mitra-mitra di luar wilayah peternakan saya. Hal tersebut dapat membantu saya untuk mensuplai, menyediakan kebutuhan-kebutuhan hewan domba di wilayah sekitar Jabodetabek ini. Memiliki beberapa mitra, tentunya saya banyak melakukan pembagian fungsi dan tugas dari mitra-mitra tersebut. Contohnya, saya memiliki mitra yang fokus kepada hasil breeding. Saya memiliki juga mitra-mitra yang fokus kepada hasil fattening. Nanti kita yang mensuplai, kita juga yang mengambil hasilnya. Seperti itu. Mereka hanya membantu dan mensupport saya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hewan yang ada di peternakan saya. Untuk rekan-rekan pemula atau pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin ingin memulai di sektor pertanian dan peternakan ini, saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik, peluang yang sangat terbuka luas. Kita tidak memiliki banyak kompetitor di dalamnya, karena pesaing di dunia peternakan ini masih sangat minim. Tapi pesan dari saya, ayo kita belajar, ayo kita sharing bersama, karena beternak dengan ilmu adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan. Rintangan yang kita hadapi di awal dulu, karena minimnya ilmu, minimnya wawasan saya terhadap dunia peternakan ini, mungkin membuat kerugian yang sangat besar, atau kita bisa bilang ini adalah ongkos belajar kita ya. Ongkos belajar kita itu sangat besar. Jadi saya harapkan bagi teman-teman yang ingin memulai, ayo kita belajar agar apa yang saya alami dulu itu tidak terjadi oleh rekan-rekan semua yang ada
di Indonesia ini. Seperti itu. Contohnya, kita memiliki tingkat kematian yang sangat besar di awal. Hampir 20% tingkat kematian kita. Akhirnya, setelah kita menemukan polanya, kita belajar tentang dombanya, kita bisa menekan tingkat kematian bahkan sampai lebih kurang dari di bawah 5% tingkat kematian kita. Seperti itu. Jadi, saya harapkan bagi teman-teman yang ingin memulai, ayo kita sama-sama belajar, kita gerakan sektor pertanian ini menjadi sektor yang maju dan berkembang. Seperti itu. Saya berharap, sesuai juga dengan arahan Pak Menteri ya, kita harus menjunjung tinggi nih, kita harus meningkatkan potensi yang ada di sektor pertanian ini. Jika anak-anak muda semua mau bertani, mau berternak, saya rasa Indonesia akan sangat lebih maju lagi. Seperti itu. Karena sektor peternakan ini tidak akan pernah ada matinya, tidak akan pernah ada habisnya. Sampai kapanpun ini sangat diminati. Bukan usaha musiman, tapi usaha ini sangat menjanjikan untuk kita semua. Teman-teman semua saya harap juga dapat mengikuti jejak saya dan rekan-rekan yang lain yang sudah bisa berhasil mengembangkan usaha sektor peternakan ini. Ayo rekan-rekan semua, jangan ragu untuk beternak. Kita hilangkan stigma bahwa beternak itu kotor. Kita hilangkan stigma bahwa beternak itu pasti miskin. Kita hilangkan semua. Kita sudah banyak buktinya. Peternak-peternak muda yang sukses dan berhasil untuk hidup lebih bahagia lagi di sektor peternakan ini. Saya tunggu kalian semua untuk menggeluti sektor pertanian ini.